Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat keberadaan dunia saat ini yang penuh dengan berbagai macam bencana alam, berbagai macam kesulitan, penyakit-penyakit yang dulunya kita belum pernah dengar, sekarang kita bisa mendengarnya. Dan ada banyak penyakit-penyakit yang virus-virus yang tidak dan belum ada obatnya, belum diketemukan. Itu tanda-tanda yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan datang segera. Yesus akan datang segera. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Tuhan yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang berdosa, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Itu kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, Dia akan datang sebagai Tuhan, sebagai hakim, sebagai raja yang akan menghakimi seluruh dunia. Setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dia akan menerima akibatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya tertarik dengan kata-kata sesungguhnya. Kenapa? Kalau Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji, sesungguhnya kita bisa percaya. Saudara percaya kalau Tuhan berjanji pasti ditepati? Ya, saya sangat percaya itu, karena yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah Dia berbuat dosa dan menipu, berbohong. Dia pasti tepati. Saya mau kembalikan, kalau manusia yang berjanji, bisa kita percaya? Atau sebaliknya juga, kalau saudara yang berjanji, saudara bisa pasti menepati janji? Ada banyak orang, ya waktu pernikahan itu, wow luar biasa janjinya. Dalam suka dan duka, aku mengasihi engkau. Dalam sakit sehat, aku mengasihi engkau. Itu saya dulu nikah juga di gereja, saudara-saudara sekalian. Kan biasanya gitu. Saudara Yehuda Lilik Sugiono, apakah engkau mengasihi saudari Triposa Tri Susanti? Saya akan katakan, ya, saya mengasihi, karena istri saya masih perawan ting-ting. Ya, saudara-saudara sekalian ya. Terus ditanya istri saya, saudari Triposa Tri Susanti, apakah engkau mengasihi saudara Yehuda Lilik Sugiono? Iya. Dalam suka dan duka, iya. Waktu punya duit, lebih kenceng mesti. Iya. Waktu nggak punya duit. Jadi pertanyaan sekarang ini orang banyak ribut, rumah tangga ribut, kawin cerai karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Lupa kepada janji nikahnya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji sesungguhnya, Dia pasti menepatinya dan ditepatinya. Kita tahu saudara-saudara kalian, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas perkataan firman-Nya yang telah diucapkannya. Tidak seperti manusia. Ada cerita tentang Abu Nawas. Sekali waktu Abu Nawas ini mau pindah rumah. Kebetulan Abu Nawas ini ke gereja. Terus Abu Nawas ibadah, majelisnya ngomong begini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan mendengarkan khotbahnya Abu Nawas sebelum dia pindah rumah. Abu Nawas maju ke depan. Dia tanya kepada seluruh jemaat, saudara-saudara, saudara tahu khotbah saya? Jemaat menjawab, tidak tahu. Abu Nawas berkata, untuk apa saya khotbah kepada orang yang tidak tahu? Dia turun tidak jadi khotbah. Hari berikutnya lagi, minggu berikutnya lagi, majelis ngomong lagi, hari ini Abu Nawas yang akan khotbah. Dengan perkataan yang sama dia naik. Saudara tahu khotbah saya? Sudah tahu khotbah saya? Karena kemarin Abu Nawas waktu mengatakan tidak tahu, maka jemaat menjawab, tahu. Semua kompak berkata tahu. Maka Abu Nawas berkata, untuk apa saya khotbah kepada orang yang sudah tahu?
dia turun dan dia tidak jadi khotbah. Minggu terakhir, majelis dan pendeta ngomong, hari ini Abu Nawas yang akan berkhotbah. Dia maju. Dia bertanya sama dengan seluruh jemaat. Saudara-saudara tahu khotbah saya? Separuh berkata, tidak tahu. Separuh lagi berkata, tahu, tidak tahu, tahu, tidak tahu, tahu, tidak tahu, tahu, tidak tahu. Abu Nawas menjawab, yang tidak tahu, tanya kepada yang sudah tahu. Dan dia turun tidak jadi berkhotbah. Itulah manusia. Bibirnya, janjinya nggak bisa dipegang, perkataannya nggak bisa dipegang. Dia sangat licin mulutnya. Tapi Tuhan, kalau dia berani berkata sesungguhnya, itu pasti terjadi. Nah, apa yang dikatakan sesungguhnya pasti terjadi itu? Dikatakan sesungguhnya aku datang segera. Kalau Tuhan berkata, berfirman, aku datang segera, itu pasti terjadi. Dan dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Kalau dia datang, bisa malam hari ini, bisa besok, bisa pagi, bisa siang. Sudah siap? Saudara siap? Mungkin saudara akan berkata, siap. Saya akan tanya lagi, siap kemana? Surga atau neraka? Kalau saudara berkata hari ini, saya belum siap. Saatnya saudara mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebagai hakim yang adil. Jelas di situ, Tuhan itu penuh dengan kasih. Tapi dia juga maha adil. Setiap orang yang ada namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dia pasti akan memiliki hidup yang kekal dan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kalau yang belum ada Tuhan di dalam hatinya, belum ada Yesus di dalam hatinya, saatnya sekarang saudara untuk terima Tuhan Yesus. Sehingga waktu Tuhan datang, bisa pagi hari, bisa siang, bisa sore, bisa malam, karena Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kedatangannya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tiba-tiba, saudara-saudara sekalian, bisa waktu saudara dalam keadaan tidur, dalam keadaan kerja, dalam keadaan apapun, Tuhan bisa datang. Dia pasti datang, saudara. Jadi sesungguhnya aku datang segera. Kapan segeranya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang harusnya kita tahu adalah saudara dan saya. Hari ini mau mempersiapkan menyambut kedatangannya. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena situasinya itu sudah sangat mendesak. Dikatakan segera. Segera. Dan segera. Jadi orang yang percaya pasti akan menerima memiliki kehidupan yang kekal. Dan sebagai orang yang percaya, apa yang mesti kita lakukan untuk menunggu, menyambut kedatangan yang kedua? Dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku. Wow, luar biasa saudara-saudara sekalian. Bukan hanya nanti kita akan selamat, memiliki hidup yang kekal. Tapi kita membawa upah. Ada mahkota kehidupan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi siapapun yang mau percaya kepada Dia dan menyambut kedatangannya. Makanya kalau kita jadi pelayan-pelayan Tuhan, jangan main-main dengan pelayanan kita. Kita mesti sungguh-sungguh. Yang main musik dengan sungguh-sungguh. Yang jadi WL atau pemimpin pujian, mesti memuji dengan sungguh-sungguh. Mesti meninggalkan dosa, jangan berlaku munafik. Wah, saya olah-olah hebat kalau memuji Tuhan. Wah, angkat-angkat tangan. Luar biasa, seolah-olah itu sudah paling suci, saudara-saudara. Coba perhatikan kalau pemimpin-pemimpin pujian itu kadang-kadang, wah, buka mata satu, tutup satu. Dan nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Kiri kanan buka, kiri kanan buka. Seolah-olah paling hebat, saudara-saudara. Itu waktu jadi pelayan Tuhan di gereja. Bagaimana dengan di rumah? Kadang-kadang ada majelis kalau pengumuman itu luar biasa. Suaranya kalau kecil pun kadang-kadang dibesar-besarin.
Saudara-saudara sekalian, kita harus penuh dengan kasih, mengasihi pasangan kita. Wah, majelisnya kalau di mimbar begitu, padahal istrinya ada di bawah. Di rumah nggak cocok dengan apa yang dikatakan di gereja. Di bawah istrinya berkata, kita mesti mengasihi. Boro-boro mengasihi. Omonganmu kasar, sering menyakiti hatiku. Gak pernah engkau ini menyanjung diriku, gak pernah memuji aku. Saya mau tanya ini yang hadir atau yang mendengarkan hari ini. Siapa yang setiap hari dipuji oleh pasangannya? Wah, engkau cantik istriku. Aduh, masakanmu enak. Jarang, saudara, bahkan tidak ada. Cuek. Nggak ada pujian, istri sudah berdandan, pakai apa ini namanya lipstick, pakai eyeshadow, pakai ini, wah udah pakai minyak, wah sudah lewat di depan suaminya, bolak-balik gitu. Nggak ada kata pujian sampai istrinya dalam hatinya berkata, dan juga ada perkataan keluar, balik lagi. Suaminya asik aja tetap membaca. Tidak keluar kata-kata pujian. Engkau cantik hari ini sayangku. Enggak, lupa kepada janjinya. Yang berkata sesungguhnya aku akan mengasihi. Engkau lupa setelah menjadi suami istri sekian lama. Boro-boro pujian. Gitu. Diajak omong aja susah. Dikasih minum. Pak minumnya. Pak ini pisang gorengnya. Istrinya dalam hati berkata, aku ini nikah sama sapi apa sama orang? Cuman nggak ada pujian sama sekali. Jadi jangan hanya di mimbar kelihatannya hebat, dahsyat, luar biasa, keren. Dibuat seolah-olah itu paling berwibawa di dalam gereja. Tapi di rumah kehidupannya nggak sama dengan perkataannya waktu di dalam gereja. Sama dengan para pemain musik, kadang-kadang yang main bass itu yang main gitar, yang main drum, apalagi pacarnya di bawah itu tambah tapi kenyataannya masih ada banyak yang melakukan dosa, pornografi, perzinahan, tontonan-tontonan yang tidak bermutu, otaknya penuh dengan kotoran, hatinya penuh dengan iri hati. Kalau di gereja seolah-olah hebat semuanya, singer sama, apalagi kadang-kadang saya sering kasih contoh. Kalau nyanyi itu, angkat-angkat tangan sama seperti itu. Luar biasa. Allah, dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud. Yang di bawah mengatakan, jangan lihat atas terus. Seluruh bumi sujud menyembah. Jangan lihat bawah terus. Tinggi kanan. Kenapa lihat kiri? Allah, lihat kanan. Muter. Allah, aku dahsyat, berkuasa. Padahal seorang singer itu membantu BL-nya dan lihat jemaatnya. Sama, BL-nya juga jangan tutup mata terus. Tutup mata terus seolah-olah menghayati. Bukan seperti itu. Kita mesti sungguh-sungguh. Kita tinggalkan dosa. Kita bisa membohongi orang. Bisa membohongi suami istri. Bisa membohongi jemaat. Tapi jangan munafik. Tuhan tahu persis siapa saudara dan siapa saya. Tapi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyanyi dengan sungguh-sungguh. Dengan seluruh keberadaan kita. Karena Tuhan yang sungguh-sungguh itu telah mati dengan sungguh-sungguh. Untuk menyelamatkan kita. Kita pun mestinya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memberi persembahan juga mestinya kita memberi yang terbaik. Kecuali memang tidak ada. Ada lagu yang sangat menyedihkan sampai hari ini. Yang saya rasa sejak saya sekolah minggu dulu. Apa itu? Persembahan kami sedikit sekali. Itu sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini mungkin masih ingat waktu kita kecil dulu. Lagunya itu. Persembahan kami. Kami itu berarti rombongan, bukan persembahan saya. Kami rombongan. Sedikit sekali. Sudah sedikit pakai sekali. Aduh, itu menghina Tuhan sekali itu. Kenapa? Dikatakan lagi. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
diberkati. Kalau saya tanya kepada saudara mau persembahan yang banyak atau sedikit? Berkat yang besar atau sedikit? Pasti saudara akan mengatakan yang besar. Tapi waktu kita di gereja, kalau kita sakit pun bisa ratusan ribu. Kecuali memang BPJS lain ceritanya. Itu pun mesti antre, ya kan? Tapi kita persembahan pakai sedikit sekali. Contoh saudara-saudara sekalian. Kalau ada orang ulang tahun, itu ya jemaat atau tetangga kita atau saudara kita yang berulang tahun, terus saya ngomong begini, selamat ulang tahun ya. Waduh, luar biasa kan, ucapannya bagus. Anak Tuhan tuh kadang-kadang mulutnya manis banget gitu, tapi kalau disuruh korban tuh pahit sekali. Banyak itu kalau suruh nyanyi itu, luar biasa sekali saudara-saudara sekalian, sambil angkat-angkat tangan gitu ya kan. Wah, saya mau mempersembahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, luar biasa. Tapi waktu persembahan bukan yang manis, yang pahit gitu. Masih ada uang yang lama itu namanya uang Rp1.000, gambarnya Patimura, ya Thomas, siapa itu Matulesi. Kalau namanya Thomas pasti ke gereja kan? Iya. Terus makanya nggak heran kalau yang masuk di kantong persembahan itu si Thomas Matulesi. Ya, si Thomas Matulesi. Kenapa? Kristen. Tapi kalau yang Soekarno Hatta yang merah itu jarang masuk kantong persembahan. Kenapa? Karena bukan Kristen. Yang masuk itu yang Thomas Matulesi. Nah misalkan ada yang ulang tahun, saya masukkan si Thomas Matulesi ke amplop. Dan ulang tahun saya katakan selamat ulang tahun ya. Nah yang terima itu kan manis. Wah puji Tuhan, Pendeta Lili yang memberikan ucapan selamat dan juga amplop. Tapi setelah semuanya pulang, amplop dibuka, di dalamnya isinya si Thomas Matulesi. Kira-kira ngomong apa itu? Pendeta pelit amat, kikir amat. Aduh, kalau khotbahnya manis-manis tapi waktu persembahan memberikan hadiah itu yang pahit-pahit. Saudara mau melayani Tuhan, apapun yang terjadi, dipuji atau tidak dipuji, diperhatikan atau tidak diperhatikan, saudara dan saya mestinya belajar untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Anaknya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Diberikan kepada saudara dan saya. Kita mesti belajar juga memberikan yang terbaik. Bukan supaya dapat balasan apa nanti waktu kita melayani Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan pun tidak mau berhutang budi kepada saudara dan saya. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara dan saya pasti akan mendapatkan upahnya. Karena itu janji firman Tuhan. Aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau saudara berbuat yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan itu perhitungkan. Nanti sekali waktu setelah disono nanti disuruh maju. Ya. Suruh maju. Panggil dulu. Yehuda Lili Sugiono, maju ke depan. Saya maju. Maju lagi. Saya maju. Tuhan tanya, bikin apa kamu di dalam dunia? Saya pendeta merasa, saya kan sudah pendeta. Gitu. Dengan bangganya, dengan angkuhnya berkata, Tuhan ini katanya maha tahu. Masih tanya apa yang saya lakukan di dalam dunia. Minggu khotbah, Senin khotbah, Selasa khotbah, Rabu persekutuan, Kamis lagi doa puasa, Jumat doa kaum wanita, Sabtu kaum muda, Minggu khotbah lagi. Sampai semuanya untuk khotbah, keluarganya tidak dapat bagian. Karena dari hari Minggu sampai Minggu dia di gereja terus. Oh begitu ya, benar gak? Dibuka. Di buku kitab kehidupan, ada kitab kehidupan dan kitab yang lain. Ya, di Wahyu pasal yang ke-19 itu, dilihat di situ. Yehuda Lili, ya kalau zaman sekarang tinggal ngeklik, gitu. Lili, Minggu khotbah, Senin tidur,
Selasa makan, Rabu cari utangan, Kamis tidak bayar, Jumat doa, Sabtu ngamuk, Minggu khotbah lagi. Ini tidak bisa bohong lagi saudara di hadapan Tuhan. Maju kamu, Lili maju. Tunduk kepala. Diberi mahkota, kecil mahkotanya, taruh di sini. Ya, kayak borok, karena kecil. Panggil lagi, Agustinus Riswanto, maju ke depan. Maju, lebih maju lagi. Iya Tuhan. Lebih maju lagi. Iya. Bikin apa kamu selama di dalam dunia ini? Aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Yang aku lakukan hanya Minggu ibadah, Senin berdoa untuk majelis dan gereja, Selasa berdoa untuk bangsa dan negara, Rabu aku berdoa supaya yayasan-yayasan Kristen itu benar-benar dimurnikan untuk melayani. Kamis aku berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia Tuhan. Jumat aku kumpul sama saudara-saudara. Sabtu aku kumpul sama istri dan anak. Itu yang aku lakukan Tuhan, gak lebih daripada itu. Aku mempersiapkan diri yang terbaik kalau aku ibadah. Persembahan pun aku berikan yang paling baik karena itu yang aku rasa perlu untuk sebagai menghormati Engkau sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku. Benar seperti itu, iya Tuhan, benar. Saya gak tambahin, gak kurangi. Waktu dibuka bukunya, cocok. Maju sini, maju. Dikasih mahkota untuk Agus. Sebesar apa mahkotanya? Gede sekali kan? Enggak. Sebesar kepalanya Agus. Supaya kalau terlalu besar enggak longgar nutupi mata. Pas di kepalanya. Dan waktu Agus ketemu saya, Lili, saya akan berkata, beda banget. Aku yang teriak-teriak Minggu, Senin, Selasa. Mahkotaku kecil. Kenapa? Gak sesuai dengan apa yang aku khotbahkan. Di hadapan Tuhan kita gak bisa lagi bersandiwara berlaku munafik. Gak bisa. Kita mesti benar. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu sama. Antara mulut dan hati dan tindakan itu mestinya sama. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, sudah terima Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan dan menghargai karya Kristus di atas kayu salib, jaminan keselamatan itu pasti. Dan upah itu juga sudah ditulis dan satu kali kita akan menerimanya. Saudara gak usah takut lagi. Mungkin saudara melayani gak ada yang memuji, malah mengkritik, mencela dan lain sebagainya. Pemain bassnya bergaya, pemain ritmenya, gitarnya bergaya, pemain drumnya itu apalagi kayak orang marah-marah, pukul-pukul. Gak pusing kita, yang penting kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, masih di Wahyu tadi dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah setiap orang yang menuruti nubuatan daripada kitab ini. Nurut aja, pasti terjadi. Dan hari ini, kalau Tuhan datang, kita sudah siap. Kalau saudara belum terima Yesus, saudara berkata, saya mau terima Engkau Tuhan. Supaya kapanpun Engkau datang, aku diselamatkan. Bukan karena kita ini baik, tapi karena kasih Tuhan. Tapi kita pun harus menerima kasih itu, supaya keadilan Tuhan itu juga dilaksanakan dalam hidup kita. Kita menikmati keselamatan, kita menikmati karunia, mahkota kehidupan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Dan kalau itu ada hari ini juga, kita akan menerima sesuatu yang dahsyat luar biasa, yang dunia ini tidak bisa berikan. Kalau saudara mau hari ini, terima Tuhan Yesus. Yang sudah melayani juga, bukan jaminan kalau sudah saudara melayani. Kalau belum terima Yesus, hari ini juga terima Tuhan Yesus. Kapanpun Tuhan datang. Bisa pagi ini, bisa siang ini, bisa sore ini, bisa malam ini, bisa kapanpun dia datang
segera. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi yang penting kita sudah mempersiapkan diri. Kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Saya undang saudara sekalian yang hari ini masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih hidup di dalam perzinahan, pornografi, kebohongan. Hari ini juga berkata, Tuhan, biarlah Engkau menyucikan dosaku. Engkau mengampuni aku dan biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat saudara-saudara kami yang hari ini mungkin belum terima Tuhan. Mereka mengangkat tangan mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa mereka. Biarlah mereka menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini juga yang mungkin sudah melayani tapi belum sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mengaruniakan kasih-Mu kepada mereka semuanya. Sehingga kapanpun Engkau datang, kami siap menyambutnya. Karena kami sudah menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pribadi yang menyebut Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa hari ini. Amin. Selamat hari ini saudara sudah diselamatkan bagi yang sudah terima Yesus. Tuhan Yesus memberkati.